Ya, pemirsa, tidak terasa kita sudah di segmen terakhir sesi talk show bersama Bapak Rofik Nata Hadibrata, Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Indonesia. Pak Rofik melanjutkan perbincangan tadi. Artinya dengan tren rupiah yang terus terdepresiasi ini, importir harus mempunyai strategi dan juga langkah jangka pendek begitu. Nah ini, apakah juga salah satunya dengan menyiapkan modal yang lebih banyak dari biasanya? Ya tentunya itu salah satu konsekuensi yang harus kita hadapi ya. Yang tentunya secara hati-hati kita harus sangat kita perhatikan itu ya. Namun demikian barangkali lebih daripada itu sebetulnya kan pemerintah sudah menerapkan kebijakan ya. Ya, paket kebijakan ekonomi ya. Paket kebijakan ekonomi yang walaupun menurut kami itu butuh waktu gitu ya. Kalau katakanlah akhir bulan ini kita laksanakan ya dilaksanakan mungkin baru terasa di bulan Mei itu ya. Nah di sini saya ingin melihat bahwa paket kebijakan ini fine-fine aja lah gitu ya. Tapi mari kita lihat impact-nya seperti misalnya insentif pajak gitu ya. Ya jelas itu secara jangka panjang akan lebih baik karena terutama investor yang menanamkan modalnya di dalam negeri, dividennya kan akan diinvestasikan kembali di dalam negeri tidak keluar. Itu salah satu penyebab juga kenapa rupiah ini terdepresiasi karena adanya berbondong-bondongnya dolar keluar. Lalu kemudian mengenai insentif untuk biofuel ya, energi nabati ini. Nah ini tentunya juga nanti secara perlahan akan mengurangi impor bahan bakar yang berbasis fosil. Banyak resources di kita ya seperti misalnya mikroalga ya, itu seperti ganggang laut ya, rumput laut itu. Nah itu juga bisa dikembangkan dan itu rendemennya jauh lebih besar dibandingkan dengan sawit dan lain. Lalu kemudian yang ketiga mengenai pariwisata ya, dengan membuka 45 bebas visa. Ini saya rasa juga harus ditanggapi positif. Nah bagaimana ya tentunya juga di dalam negeri harus siap itu infrastrukturnya. Dimudahkanlah semuanya gitu ya. Kita kan ketika berlibur akses transportasi lebih mudah, komunikasi lebih mudah, kemudian aman gitu ya. Nah salah satunya kalau saya boleh hibau hiruk pikuk perpolitikannya kita hentikan lah, ya, itu diendapkan atau dikonten lah gitu ya. Karena akan berpengaruh juga terhadap gonjang-ganjing perekonomian. Betul itu. Ya, lalu berkaitan juga dengan realisasi investasi penanaman modal asing, ini nampaknya juga sangat baik begitu kondisinya, karena mengalami peningkatan dari Januari sampai dengan Juni 2014 ini meningkat menjadi 150 triliun rupiah. Artinya bahwa investasi di Indonesia sangat baik begitu meskipun di tengah perlambatan ekonomi dan juga pelemahan rupiah belakangan ini. Anda melihatnya seperti apa Pak untuk investasi penanaman modal asing ini? Ya, jadi kan kalau kita lihat Indonesia ini termasuk salah satu negara yang diproyeksikan akan menjadi negara-negara penghela ekonomi dunia ya, bersama dengan Brazil, Meksiko, menyusul Cina dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau memang ini bisa kita pelihara dengan baik gitu ya, atmosfernya itu kita bangun dengan bagus gitu ya. Nah ini akan menjadi hal yang positif gitu ya. Nah, terkait dengan investasi, berkaitan juga dengan masih besarnya importasi modal ya, barang modal dan mesin produksi. Nah, ini juga saya rasa bagi kita semualah dengan pemerintah tentunya juga harus memberikan satu kondisi yang kondusif gitu ya. Karena barang-barang importasi ini pada hakikatnya akan diproduksi gitu ya. Dia akan menjadi produk gitu ya, yang pada akhirnya untuk kebutuhan ekspor dan impor juga itu. Nah, cita-cita walaupun saya importir ya, maunya ke depan kita impor yang betul-betul yang tepat guna deh, yang strategis itu ya. Itu barangkali. Nah, ini juga kita melihat bahwa menjelang masyarakat ekonomi ASEAN gitu. Kalau Anda melihat apa sih yang harus dipersiapkan dari kita untuk lebih meningkatkan lagi daya saing produk lokal? Kuncinya 3 hal lah barangkali ya. Kita harus fokus. Kemudian yang kedua kita harus konsisten dan persisten daya tahan kita. Sepintas bagi importir ini menguntungkan itu ya. Karena dengan adanya Muscat ekonomi ASEAN ini kan menjadi borderless. Ini terjadi liberalisasi semua hal itu ya.
dari mulai arus barang, arus modal, Pasar investasi, bebas gitu ya, SDM semuanya menjadi bebas gitu ya. Nah, bagi kami importir tentunya hambatan barir tarif menjadi tidak ada gitu ya. Tapi jangan lupa juga di balik itu semua juga ada trade-nya, ada ancamannya. Jangan ya. sampai kita diserbu dengan Nah, produk misalnya luar. seperti gini, ini produsennya negara tetangga, kemudian dia menjadi agensinya di kita. Ya. Kemudian dia juga menguasai jaringan distribusi. Gitu. Nah, kita jadi penonton barangkali. Nah ini secara internal ya, intern ya, kami juga harus menyiapkan lebih kepada daya tahan. Nah kemudian juga tentunya juga dari pemerintah lah dalam hal ini. Baik. Lalu yang terakhir Pak, ini apa yang menjadi harapan Anda ke depannya melihat juga kembali lagi kondisi pelemahan rupiah karena memang sangat sensitif sekali kondisinya kalau misalkan di barang impor itu pasti dengan pelemahan rupiah. Ya, jadi harapan kami ya tentunya yang pertama adalah kepada pemerintah itu ya, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah menjadi grand strategi yang tertuang dalam APBNP 2015 segera aja itu diimplementasikan dengan baik dan tepat, baik gitu ya, tepat Pak. gitu ya. Ya. Baik Pak Raufik, terima kasih untuk waktu dan kehadiran Anda, sukses untuk Anda. Sama-sama, baik, terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama Bapak Raufik Nata Hadibrata, Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Indonesia mengenai impor di tengah pelemahan rupiah. Ya pemirsa, tetap di tempat Anda karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan informasi dari dunia ekonomi dan bisnis, diantaranya regulasi perusahaan sekuritas di Asia harus diselaraskan. Pak Breves akan segera kembali.